Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadifa. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan segmen anterior mata pada Bapak untuk mengetahui apakah ada kelainan bersedia. Apakah ya Bapak bersedia? Jika bersedia, saya akan persiapkan alat terlebih dahulu, kemudian cuci tangan. Baik, yang pertama dilakukan pada pemeriksaan segmen anterior mata terlebih dahulu, dimulai dari pemeriksaan suprasilia. Dari suprasilia sendiri didapatkan pemeriksaan suprasilia sendiri didapatkan tidak adanya madarosis, normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada silianya, baik mata kanan maupun kiri. Tidak ditemukan adanya trichiasis ataupun districhiasis, artinya normal. Kemudian baik pada dilakukan pemeriksaan pada palpebra superior. Pada palpebra superiornya tidak ditemukan adanya massa, tidak ditemukan adanya hordeolum ataupun kalazion. Kemudian Pak bisa menutup, tidak ditemukan adanya ektropion maupun entropion. Kemudian sekretnya sendiri bersih. Untuk yang palpebra inferior bisa membuka mata lagi. Pada palpebra inferior tidak ditemukan adanya hordeolum ataupun kalazion, sekretnya juga bersih. Kemudian tidak ditemukan adanya massa, kemudian tidak ditemukan adanya hordeolum ataupun kalazion. Bisa dilakukan palpasi pada nyeri tidak? Enggak ada. Tidak ditemukan adanya nyeri tekan pada palpebra superior ataupun inferior pada masing-masing kedua mata. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan konjungtiva palpebra superior pada mata kanan terlebih dahulu. Pak, relax aja ya. Kemudian bisa dibalik. Bisa ditahan. Warnanya tidak hiperemis, tidak ikterik, kemudian tidak anemis, tidak ditemukan adanya benda asing baik korpalgram, kemudian ataupun litiasis, kemudian tidak ditemukan adanya giant papil, cobblestone, kemudian tidak ditemukan adanya folikel anormal. Kemudian yang pada mata kiri warnanya tidak hiperemis, tidak ikterik ataupun tidak anemis, kemudian tidak ditemukan adanya benda asing baik korpalgram ataupun litiasis, kemudian tidak ditemukan adanya cobblestone ataupun giant papil. Kemudian pada masing-masing konjungtiva palpebra superior dan inferior tidak ditemukan adanya membran ataupun pseudomembran. Kemudian dilakukan pada pemeriksaan palpebra inferior pada mata kanan terlebih dahulu. Misi ya Pak, bisa melirik ke atas. Baik, tidak ditemukan adanya tidak ditemukan adanya benda asing, kemudian tidak ditemukan adanya folikel, kemudian tidak ditemukan adanya warnanya tidak hiperemis, tidak ikterik maupun tidak anemis, normal. Kemudian bisa pada mata sebelahnya warnanya konjungtiva palpebra inferiornya tidak ikterik, tidak anemis, tidak hiperemis, normal. Kemudian tidak ditemukan adanya benda asing dan tidak ditemukan adanya folikel. Dan pada konjungtiva palpebra superior ataupun inferior tidak ditemukan adanya hordeolum ataupun kalazion, tidak ditemukan adanya massa, artinya normal. Baik, dilanjutkan pada pemeriksaan konjungtiva bulbi dan sklera. Pada pemeriksaan konjungtiva bulbi dan sklera bisa melirik ke atas Pak, bisa melirik ke bawah, bisa melirik ke atas, melirik ke bawah.
tidak ditemukan adanya injeksi konjungtiva ataupun injeksi siliar. Kemudian pada pemeriksaan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tidak ditemukan adanya jaringan fibrovaskular, kemudian tidak ditemukan adanya benda asing, tidak ditemukan adanya pinguecula, tidak ditemukan adanya flikten, tidak ditemukan adanya kemosis. Kemudian dari skleranya juga tidak ditemukan adanya benda patologis ataupun sklera ekterik. Kemudian pada mata sebelahnya tidak ditemukan adanya jaringan fibrovaskular, tidak ditemukan ada benda patologis, tidak ditemukan adanya flikten ataupun pinguecula, dan tidak ditemukan adanya kemosis. Kemudian dilakukan, bisa melirik lagi Pak atas bawah, tidak ditemukan adanya sklera ekterik. Dan pada masing-masing mata tidak ditemukan adanya benda, tidak ditemukan adanya massa tumor. Kemudian dilakukan pemeriksaan bulbus oculi. Pada pemeriksaan bulbus oculi dilakukan, bisa misi ya Pak, relax saja. Tidak ditemukan adanya lagophthalmos ataupun exophthalmos, artinya normal pada mata kanan. Kemudian posisi kedudukan bola matanya normal. Pada mata kiri tidak ditemukan adanya lagophthalmos ataupun exophthalmos, dan posisi kedua bola matanya normal. Baik dilakukan pada pemeriksaan kornea. Pada mata kanan refleks korneanya bagus, kemudian korneanya warnanya jernih, kemudian kedalaman korneanya 12 mm, artinya normal. Tidak ditemukan adanya defek, tidak ditemukan adanya edem, tidak ditemukan adanya infiltrat, artinya normal, dan tidak ditemukan adanya benda asing ataupun terantas dot. Untuk yang mata kiri juga sama, kedalamannya bagus 12 mm, eye jernih, tidak ditemukan adanya defek, kemudian tidak ditemukan adanya infiltrat, tidak ditemukan adanya edem, dan tidak ditemukan adanya edem, dan tidak ditemukan adanya benda patologis ataupun terantas dot. Kemudian dilakukan pemeriksaan kornea dengan menggunakan keratoskopi Placido dengan mengarahkan pen white. Bayangan korneanya jernih, tidak putus-putus, artinya normal. Dilakukan pada mata sebelahnya. Bayangan korneanya jernih, tidak putus-putus, artinya normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan sensitivitas kornea. Pak, nanti aja ya Pak. Yang dilakukan pada mata kanan terlebih dahulu. Kedip artinya normal, kemudian bisa dilakukan pada mata kiri. Kedip artinya normal. Baik, dilakukan pemeriksaan kamera okuli anterior. Pada pemeriksaan kamera okuli anterior, kedalamannya normal untuk mata kanan, kemudian tidak ditemukan adanya hipopion, hifema, jaringan fibrin, kemudian tidak ditemukan adanya benda asing. Bandingkan untuk yang sebelah kiri, kedalamannya normal, tidak ditemukan adanya jaringan fibrin, hifema, hipopion, dan tidak ditemukan adanya benda asing. Baik dilakukan pada pemeriksaan iris. Pada pemeriksaan iris pasien ditemukan warnanya hitam, kemudian tidak ditemukannya nodul ataupun lubang, kemudian tidak ditemukan adanya sinekia anterior ataupun posterior pada mata kanan maupun mata kiri. Baik, dilanjutkan pada pemeriksaan pupil. Pada pemeriksaan pupil dicek pada pasien bentuk pupilnya bulat,
Kemudian waktu terkena cahaya terjadi meiosis. Kemudian dicek pada refleks pupil. Yang pertama pada refleks pupil langsung mata kanan dan refleks pupil tidak langsung mata kiri. Pada mata kanan refleks langsung terhadap cahayanya bagus, terjadi meiosis. Kemudian pada mata kirinya juga terjadi meiosis, artinya normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan refleks langsung cahaya pada mata kiri dan refleks tidak langsung pada mata kanan. Pada pupil kiri juga normal untuk refleks cahaya langsungnya. Kemudian pada mata kanan refleks tidak langsungnya juga normal, artinya tidak ada kelainan. Kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan lensa. Pada pemeriksaan lensa dilakukan pada mata kanan terlebih dahulu, tidak ditemukan adanya kekeruhan. Pada mata kiri juga tidak ditemukan adanya kekeruhan. Kemudian pada mata kanan tidak ditemukan adanya iris shadow. Pada mata kiri juga tidak ditemukan adanya iris shadow, yang artinya tidak ada tanda-tanda katarak. Alhamdulillah, pemeriksaan sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak. Jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.